Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, perkenalkan, nama saya Muhammad Hajar Adika, merupakan peserta FPD Palopo kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemetaan aset sekolah berdasarkan model Bagja. Yang pertama, pada video yang tampil di sini adalah menganalisis tentang video yang prakarsa perubahan, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan Bagja, yang dimana peran pemimpin pembelajaran modul utama apa saja yang dimanfaatkan dari tayangan video praktik baik yang ada. Selanjutnya, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Visi dari sekolah tersebut adalah terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan serta terciptanya peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan kolaboratif menuju karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Prakarsa perubahan mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaan utama, bagaimana mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Kegiatan tindakan yang dilakukan untuk guru dapat dilihat pada tayangan yang menggambarkan tahapan Bagja dengan model inquiry apresiatif, di mana dalam model Bagja dimulai dari model B, yaitu buat pertanyaan utama, yaitu guru berkolaborasi dengan kepala sekolah tentang prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Guru berkoordinasi dengan teman sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan yang akan dilakukan, meminta pendapat murid untuk mengidentifikasikan hal-hal apa saja yang dapat meningkatkan semangat belajar. Kemudian meminta pendapat murid untuk menceritakan hal-hal yang disukai di dalam kelas. Yang terakhir, mengajak murid untuk berkunjung ke kelas di sini kelas 10 dan kelas 11 guna melihat hal apa saja yang mereka sukai. Kemudian pada bagian A, ambil pelajari. Guru memfasilitasi murid untuk melakukan survei secara langsung pada kelas 10 dan kelas 11 yang memiliki karya-karya siswa yang beragam yang ditempatkan pada dinding kelas sebagai semangat belajar murid. Guru memberikan kesempatan pada murid untuk mencari inspirasi seluas-luasnya. Kemudian guru memfasilitasi murid dalam kelompok untuk mendiskusikan apa yang mereka sukai dalam kelas dan apa yang mereka sukai di kelas kita. Terakhir, guru menampung semua pendapat murid, dan yang paling akhir adalah guru memandu murid untuk mencari pengalaman positif di kelas lain untuk dijadikan pelajaran. Pada bagian G atau gali mimpi, yang pertama, guru memfasilitasi kelompok untuk mengambil bahan-bahan untuk menuliskan kelas yang mereka impikan. Kemudian, guru meminta murid untuk membayangkan kelas impian mereka. Yang ketiga, guru meminta murid untuk menjelaskan desain kelas yang mereka impikan sebagai penyemangat belajar. Dan yang terakhir, guru meminta murid untuk menyampaikan atau memperselesaikan gagasan setiap kelompok dan kelas yang mereka impikan. Pada bagian J atau jabarkan rencana, guru meminta murid untuk mendata hasil hal-hal yang dibutuhkan untuk kelas impian mereka. Kemudian murid diajak berkontribusi dalam membuat kelas impian dan dibagi atas tugas secara berkelompok sebagai tanggung jawab bersama. Kemudian yang terakhir bagian A atau atur eksekusi. Menjadwalkan waktu untuk memulai kegiatan eksekusi perubahan yang akan dilakukan. Setiap kelompok mengerjakan tugas yang telah diberikan sesuai dengan waktu yang disepakati bersama, yaitu mengatur ruang kelas agar lebih menarik dan membuat mereka lebih semangat untuk belajar. Apa peran pemimpin tergambar dalam tayangan video? Yang pertama adalah sebagai pamong, menuntun murid untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sebagai manajer, guru membuat suatu persamaan dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perlakuannya
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, dan yang berikutnya sebagai coaching atau menjadi relasi yang setara bagi murid, dapat memperdayakan kemampuan murid lewat pertanyaan-pertanyaan terbuka yang diajukan untuk menggali kekuatan diri yang dimiliki oleh murid dalam menemukan sendiri mengapa masalah itu terjadi dalam dirinya dan bagaimana tindakan yang harus dilakukan agar masalah yang dihadapinya itu dapat diselesaikan menurut cara yang ditemukannya sendiri. Kemudian di bagian berikutnya ABCD, yaitu Assess, Based, Community, dan Development. Yang pertama adalah apa saja yang menjadi modal utama dalam yang dapat dimaksud oleh pemimpin pembelajaran dan pada tayangan video sebelumnya. Pertama adalah aset manusia. Ya, kita lihat tadi ada beberapa aset manusia, kemudian yang kedua aset sosial atau lingkungan sosialnya, kemudian aset fisik. Aset fisik adalah segala fasilitas yang ada, kemudian aset lingkungan atau alam, tempat gedung kelas berada, kemudian aset finansial atau keuangan, aset politik. Ya, aset politik ini bisa dalam bentuk kepemimpinan manajer kepala sekolah maupun aset politik yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Kemudian aset agama dan budaya. Tentu setiap wilayah memiliki budaya yang bervariasi dan agama yang beberapa yang dianut oleh siswa maupun guru. Selanjutnya, pada aset manusia. Yang pertama, memanfaatkan kecerdasan murid untuk menata kelas yang membuat semangat dalam belajar. Kedua, guru yang berkompeten dan profesional yang bisa berkolaborasi dengan murid. Ketiga, murid dengan tingkat kemampuan yang beragam. Dan yang keempat, stakeholder yang siap berkolaborasi dengan mendukung prakarsa perubahan. Untuk berikutnya, aset sosial. Yang pertama, berkolaborasi dengan rekan sejawat. Selanjutnya, aset sosial. Yang pertama, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan murid untuk menyusun prakarsa perubahan. Yang kedua, berkolaborasi dengan rekan sejawat, guru kelas, posisinya ada di kelas 10 dan kelas 12 untuk menjadikan kelas sebagai contoh kelas yang membuat murid semangat belajar. Kemudian yang berikutnya adalah aset fisik. Yang pertama, memanfaatkan ruang kelas sebagai media dan untuk mewujudkan kelas impian. Yang kedua, lingkungan sekolah yang hijau dan mendukung guru murid untuk melakukan perubahan. Yang ketiga, lapangan bermain yang luas untuk membina karakter budaya positif pada murid. Kemudian aset lingkungan atau aset alam. Yang pertama, menggunakan ruang kelas lain sebagai inspirasi atau contoh kelas, tempat belajar yang menyenangkan. Yang kedua, memanfaatkan alam sekitar sebagai hiasan dinding kelas. Yang ketiga, menggunakan meja yang tidak terpakai di kelas sebagai rak buku atau sudut baca. Untuk berikutnya, aset finansial. Aset finansial ada beberapa. Yang pertama, hiasan dinding yang digunakan menghias kelas menggunakan dana kelas bersama. Kemudian, aset politik kepala sekolah, rekan sejawat, dan mendukung rekan dalam prakarsa perubahan. Yang terakhir adalah aset agama atau budaya, lingkungan yang religius, dan budaya positif seperti gotong royong, semangat mendukung prakarsa.